Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Menurut Skinner, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar, karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespons. Maka teori Skinner ini disebut teori SOR atau stimulus organisme respon. Perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Perilaku tertutup covert behavior, 2. Perilaku terbuka overt behavior. 1. Perilaku tertutup atau covert behavior adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup atau covert. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. 2. Perilaku terbuka overt behavior adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain. Salah satu tugas utama guru adalah berusaha mengembangkan perilaku peserta didiknya. Dalam hal ini, Abin Syamsuddin 2003 menyebutkan bahwa tugas guru antara lain sebagai pengubah perilaku peserta didik, behavior change. Oleh karena itu, agar perilaku peserta didik dapat berkembang optimal, tentu saja seorang guru seyogyanya dapat memahami tentang bagaimana proses dan mekanisme terbentuknya perilaku peserta didiknya. Untuk memahami perilaku individu dapat dilihat dari dua pendekatan yang saling bertolak belakang, yaitu 1. Behaviorisme, 2. Holistik atau humanisme. 1. Mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran behaviorisme menjelaskan mekanisme proses terjadi dan berlangsungnya perilaku individu dapat digambarkan sebagai berikut. S sama dengan stimulus atau rangsangan, R sama dengan respon atau perilaku aktivitas, dan O sama dengan organisme atau individu. Karena stimulus datang dari lingkungan, W sama dengan word, dan R juga ditujukan kepadanya. Maka mekanisme terjadi dan berlangsungnya dapat dilengkapkan seperti berikut ini. Yang dimaksud lingkungan, W sama dengan world, di sini dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 1. Lingkungan objektif, 2. Lingkungan efektif. 2. Mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran holistik memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik, niat, tekad, motif, dan dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Holistik atau humanisme menjelaskan perilaku individu dalam konteks what, how, dan why. What atau apa menunjukkan kepada tujuan atau goals, incentive, purpose, apa yang hendak dicapai dengan perilaku itu. How atau bagaimana menunjukkan kepada jenis dan bentuk cara mencapai tujuan.
yakni perilakunya itu sendiri. Sedangkan why atau mengapa menunjukkan kepada motivasi yang menggerakkan terjadinya dan berlangsungnya perilaku. Proses dan mekanisme terjadinya perilaku menurut pandangan holistik dapat dijelaskan sebagai berikut. Terjadinya perilaku individu diawali dari adanya kebutuhan. Setiap individu demi mempertahankan kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidupnya akan merasakan adanya kekurangan-kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam dirinya. Dalam hal ini, Maslow menggunakan jenis-jenis kebutuhan individu secara hierarkis, yaitu yang pertama, kebutuhan psikologikal seperti sandang, pangan, dan papan. 2. Kebutuhan keamanan, tidak dalam arti fisik akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang atau penerimaan. Yang keempat, kebutuhan prestis atau harga diri yang simbol-simbol status. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi. Baiklah, cukup sekian dari saya tentang pembahasan mekanisme perilaku individu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.